perkenalkan, saya Maria Goretti Ninin Marnia, peserta Latsar CPNS Kabupaten Majalengka, Angkatan 8, Kelompok 1, tahun 2022. Saya akan mempresentasikan mengenai analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Ada 6 isu yang saya temukan di instansi tempat saya bekerja, yaitu UPTD Puskesmas Cikijing. Di antaranya, yang pertama, belum optimalnya pelaksanaan SOP rujukan pasien dari ruang rawat inap dan IGD Puskesmas Cikijing ke rumah sakit menggunakan website Sitrut. Dampaknya, pasien tidak bisa mendapatkan penanganan segera dan dapat mengancam nyawa. Hal ini akan menurunkan pelayanan upaya kesehatan perorangan UPTD Puskesmas Cikijing. Pihak-pihak terdampak diantaranya pasien, masyarakat, dan UPTD Puskesmas Cikijing. Isu kedua yaitu ketidakpatuhan perawat dalam melakukan pipe moment cuci tangan. Dampaknya akan terjadi infeksi nosokomial. Pihak-pihak terdampak yaitu karyawan puskesmas dan pasien. Isu ketiga, kurangnya kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet FE. Dampaknya yaitu dapat terjadi anemia pada ibu hamil. Pihak-pihak terdampak yaitu ibu hamil dan bayi. Isu keempat yaitu tingkat penerapan perilaku hidup bersih dan sehat yang masih rendah di lingkungan rumah tangga masyarakat Cikijing. Dampaknya yaitu rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Pihak terdampak yaitu masyarakat. Isu kelima, belum optimalnya pendokumentasian keperawatan. Dampaknya yaitu tidak optimalnya komunikasi antar tenaga kesehatan. Pihak terdampak adalah pasien. Dan isu yang keenam yang saya temukan adalah adanya masyarakat yang beranggapan bahwa vaksin tidak halal. Dampaknya, sebagian masyarakat masih takut untuk divaksin. Pihak terdampak adalah masyarakat. Setelah ditemukan beberapa isu, maka perlu dilakukan teknik tapisan isu untuk menentukan isu utama. Teknik yang saya gunakan yaitu APKL. Dari tabel APKL, dapat ditemukan 3 isu utama yaitu ketidakpatuhan perawat melakukan pipe moment cuci tangan. Kedua, belum optimalnya pelaksanaan SOP rujukan pasien dari rawat inap dan IGD Puskesmas Cikijing ke rumah sakit menggunakan aplikasi Sisrut. Dan yang ketiga, kurangnya kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet FE. Selanjutnya, saya melakukan teknik tapisan isu yang kedua yaitu USG, yang merupakan pisau analisis yang mempunyai kepanjangan dari urgensi, seriousness, and growth. Dari tablet USG, kita dapat melihat bahwa core isu di UPTD Puskesmas Cikijing adalah belum optimalnya pelaksanaan SOP rujukan pasien dari rawat inap dan IGD Puskesmas ke rumah sakit menggunakan Sisrut. Setelah menemukan core isu, maka perlu dilakukan analisis masalah untuk menentukan akar masalah dari core isu tersebut. Di sini saya menggunakan fishbone diagram. Dari fishbone diagram berikut, kita dapat menemukan bahwa akar masalah yang terbanyak yaitu kurangnya pemahaman petugas mengenai SOP rujukan menggunakan Sisrut. Maka, dari akar masalah tersebut muncul gagasan kreatif untuk penyelesaian core issue. Di antaranya yaitu 1. Mensosialisasikan dan simulasi sistem rujukan pada semua tenaga kesehatan. 2. Melakukan revisi SOP jika diperlukan. Kemudian, membuat daftar tilik monitoring dan melakukan monitoring dan evaluasi setiap 3 bulan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.